Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di pelajaran fisika bersama Ibu Nina Rosita, atau bisa dipanggil aja dengan Bu Nina. Pada pertemuan pertama ini untuk pelajaran fisika yaitu materinya yaitu besaran dan pengukuran. Jadi nanti akan kita bahas di pertemuan pertama ini mengenai apa sih pengukuran itu, kemudian besaran itu apa, terbagi menjadi berapa, kemudian nanti ada angka penting dan teori-teori besaran dan satuan gitu ya. Sebelumnya apa kita harus paham dulu tentang teorinya, konsep dan teori tentang besaran dan pengukuran yang nantinya akan kita terapkan dalam praktik alat ukurnya gitu, alat ukur panjang misalnya massa atau waktu. Semangat di awal pembelajaran ini, semoga kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, silakan perhatikan penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Terima kasih. Oke, kita bahas dulu tentang pengertian besaran dan jenis-jenisnya. Silakan diperhatikan. Nah, kita harus tahu dulu nih fisika itu apa sih gitu kan. Waktu SMP kan masih gabung ya IPA, antara fisika, kimia, biologi gitu kan. Nah, fisika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala, kejadian, serta interaksi dari benda-benda di alam gitu kan. Terus untuk dasar mempelajari sifat-sifat, interaksi antar materi dan radiasi. Kemudian untuk eksperimental, pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Kita lanjut ke materi pokok kita yaitu besaran dan satuan. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau kuantitatif, contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Sedangkan untuk mengukur adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada dua hal, ada nilainya atau besarnya dan ada satuannya. Contoh nih, panjang jalan 10 km. Angka 10 itu disebut dengan nilai dan satuannya disebut dengan kilometer. Nah, contoh juga nih 70 km per hour atau per jam. 70 itu adalah nilai dan kilometer per jam itu adalah satuannya. Satuan itu selalu mendampingi nilai dari besaran. 4,5 meter berarti nilainya berapa? 4,5 dan satuannya apa? Meter. Nah, itu arti besaran dan satuan. Lanjut jenis-jenis besaran. Jadi jenis-jenis besaran itu ada dua. Satu besaran pokok atau base quantities dan yang kedua adalah besaran turunan derivative quantities. Besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, layaknya batu bata menjadi penyusun dasar dari sebuah rumah. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Seperti misalnya sebuah rumah tersusun dari kumpulan batu bata sebagai bahan dasarnya. Jadi bedanya besaran pokok itu sudah ditetapkan dan besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok dalam sistem internasional itu ada 7 besaran pokok, kemudian yang tak berdimensi itu ada 2. Jadi cukup kalian hafal ini aja, nanti baru masuk ke besaran turunan gitu ya. Nah, 7 besaran pokok itu apa aja sih gitu kan? Ada panjang yang satuannya meter, terus massa satuannya kilogram, ada waktu satuannya sekon, ada arus listrik ampere, kemudian ada suhu Kelvin satuannya, kemudian jumlah intensitas cahaya itu satuannya kandela, kemudian ada yang terakhir jumlah zat itu satuannya mol. Nah, untuk besaran pokok yang tak berdimensi itu ada 2, ada sudut datar satuannya radian, kemudian ada sudut ruang satuannya adalah steradian. Ya, itu bisa kalian lihat juga singkatannya ya. Itu kalian juga harus menghafal 7 besaran pokok dalam satuan internasional yang biasanya keluar ya, dan bonus 2 besaran pokok yang tak berdimensi. Nah, kita lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan itu apa sih gitu kan? Besaran turunan itu diperoleh dari kombinasi besaran pokok, misalnya melalui operasi perkalian atau pembagian. Contoh nih, ada luas, volume, massa jenis, dan lain-lain. Banyak besaran turunan itu ya. Nah, misalnya nih, luas definisinya adalah panjang dikali lebar. Panjang itu adalah besaran pokok, satuannya adalah meter. Lebar juga itu satuannya meter. Jadi meter dikali meter sama dengan meter
kuadrat. Jadi luas itu adalah besaran pokok yang dengan satuannya adalah meter kuadrat. Nah, untuk volume itu sama aja. Kalau tadi luas itu nggak ada tingginya, kalau volume itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Dan satuannya meter pangkat 3. Ini ada 10 macam besaran turunan gitu kan. Masih banyak lagi gitu. Nanti ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Pokoknya selain 7 besaran pokok itu adalah ditambah 2 besaran pokok tak berdimensi, itu adalah besaran turunan. Paham sampai sini untuk membedakannya? Jadi kalian penting untuk menghafal besaran pokok terlebih dahulu ya, Nak. Nah, selain ada besaran pokok sama besaran turunan, di sini juga ada besaran skalar dan besaran vektor. Apa sih besaran skalar itu? Besaran skalar suatu besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tetapi tidak mempunyai arah, hanya berlaku aljabar bilangan real biasa. Nah, untuk besaran vektor itu suatu besaran yang mempunyai nilai sekaligus punya arah dan berlaku aljabar khusus yang dikenal sebagai aljabar vektor. Nah, itu bedanya ya skalar dan vektor. Sebagai contoh, untuk contoh skalar itu contohnya kelajuan, jarak, umur, dan panas. Untuk nilainya, dia ada 20 meter per sekon, 10 meter, 15 tahun, kemudian 1000 kalori. Kalau untuk vektor, dia ada nilai ditambah ada arah. Misalnya kecepatan, perpindahan, percepatan, gaya. Kecepatannya 20 meter per sekon, arahnya kemana? Utara. Nah, itu contoh besaran vektor. Perpindahannya, suatu benda perpindahannya yaitu 10 meter per sekon, arahnya kemana? Ke timur. Nah, itu contoh untuk vektor. Hal yang membedakan lagi, biasanya notasi vektor itu dinyatakan dengan simbol besaran yang diberi yang diberi tanda panah. Misalnya V, di atasnya ada panahnya. Terus X itu ada panahnya dan A ada panahnya. Dan bisa juga dicetak tebal gitu. Itu untuk membedakan dalam fisika ya, contoh besaran skalar sama besaran vektor. Biasanya kalau vektor itu nanti dicetak tebal atau di atasnya ada tanda panah yang artinya itu mempunyai arah gitu. Paham ya sampai sini? Oke, sip. Selanjutnya kita akan bahas tentang dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Hal ini berarti dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Ada 2 macam, dimensi primer dan dimensi sekunder. Contoh untuk dimensi primer itu misalnya M besar. Nanti ada kurung siku ya, Nak. Kalau untuk lambang dimensi itu untuk satuan massa. Terus L besar di kurung siku itu satuannya panjang dan seterusnya. Dimensi sekunder dia terdiri dari 2 besaran ya, 2 besaran pokok misalnya massa sama panjang tuh misalnya. Jadi ml pangkat min 3 itu untuk satuan massa jenis, atau percepatan dari L dan T, panjang dan waktu itu percepatan gitu. Nah, cara menentukan dimensi gimana sih? Coba perhatikan contoh, misalnya volume. Volume balok adalah hasil kali dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang ketiganya memiliki dimensi panjang yaitu L besar. Siku ya, jadi dikaliin aja. L besar dikali L besar dikali L besar, jadinya L pangkat 3. Jangan lupa kurung sikunya untuk melambangkan dimensi. Begitu juga untuk massa jenis, itu hasil bagi antara massa dan volume, di mana massa itu lambangnya M besar, terus dibagi dengan volume kan sisi kali sisi ya, jadi L pangkat 3 kayak gitu. Nah, ini merupakan contoh lambang dimensi besaran pokok dan besaran turunan, bisa kalian perhatikan ya, Nak. Lihat ada dimensi besaran pokok yang di sebelah bagian atas ada L, M, T. Kemudian yang di bawah ada besaran turunan. Nah, itu contoh dari dimensi. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya kita masuk dengan pengukuran. Kita tahu definisinya dulu ya. Apa sih pengukuran itu?
Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya, mengukur panjang meja dengan sebatang pensil. Panjang meja sebagai besaran, pensil sebagai alat ukur, dan panjang pensil sebagai satuannya. Atau mengukur meja dengan penggaris. Penggaris sebagai alat ukur, nanti satuannya cm atau meter. Gitu ya, Nak ya. Konsep pengukuran, setiap pengukuran bertujuan untuk memperoleh nilai dari suatu besaran, dinyatakan dengan satuan yang sesuai. Namun, setiap pengukuran selalu diiringi ketidakpastian nilai pengukuran, disebabkan oleh faktor akurasi alat, kesalahan membaca hasil. Contoh, ketidakpastiannya pengukurannya itu 8,8 plus minus 0,1 cm. 0,1 itu plus minus 0,1 itu adalah ketidakpastian. Lalu apa sih ketidakpastian pengukuran? Nah, ketidakpastian pengukuran adalah suatu parameter yang berhubungan dengan hasil pengukuran yang mengkarakteristikan atau memberi sifat penyebab nilai-nilai layak yang dikaitkan pada besaran ukur. Faktor penyebab ketidakpastian yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Nah, adapun jenis kesalahan dalam pengukuran itu ada kesalahan acak, kesalahan sistematis, atau kesalahan kotor, kesalahan pengamatan, kesalahan lingkungan, kesalahan instrumental, dan batasan perangkat yang melekat, penyalahgunaan perangkat, dan efek pemuatan. Jadi inilah materi pada pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut lebih dalam lagi tentang pengukuran, angka penting, kemudian notasi ilmiah, terus pengukuran dengan alat ukur gitu ya. Semoga kalian paham pada pertemuan kali ini, dan jangan lupa jika ibu memberi tugas jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.